Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Santika akan menjelaskan mengenai materi pertama, yaitu pengertian rekayasa genetika, yang dimana genetika adalah ilmu tentang gen atau segala aspek yang genetika berasal dari kata genetika, adaptasi dari bahasa Yunani geno yang berarti melahirkan. Jadi, genetika ini merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari pewarisan sifat pada organisme maupun suborganisme seperti virus dan prion. Nah, di bidang kajian genetika dimulai dari wilayah subseluler atau molekuler hingga populasi secara lebih rinci. Jadi, genetika ini berusaha menjelaskan tentang material pembawa informasi untuk diwariskan atau bahan genetik. Yang kedua yaitu bagaimana informasi itu dideskripsikan atau ekspresi genetik. Yang ketiga, bagaimana informasi itu dipindahkan dari satu individu ke individu yang lain atau pewarisan genetik. Nah, untuk rekayasa atau biasa juga disebut dengan teknik adalah penerapan ilmu teknologi untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi, rekayasa genetika dalam arti luas adalah teknologi dalam penerapan genetika untuk membantu masalah dan kepentingan apapun dari manusia. Dengan segala pengetahuan dan pengalaman dari trial dan error tersebut, manusia dapat mengembangkan produk-produk yang bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Untuk teknologi rekayasa genetika merupakan inti dari bioteknologi. Teknologi rekayasa genetika ini merupakan inti dari bioteknologi, didefinisikan sebagai teknik in vitro asam nukleat atau termasuk DNA rekombinan dan injeksi langsung DNA ke dalam satu organel atau sel. Nah, untuk sebaliknya gen tanaman diselipkan. Mohon maaf. Untuk ini adalah salah satu gambar produk insulin, yang dimana untuk pengobatan diabetes misalnya diproduksi di dalam sel Escherichia coli atau E. coli, di mana gen penghasil insulin diisolasi dari sel pankreas manusia yang kemudian diklon dan dimasukkan ke dalam sel E. coli. Nah, dengan demikian produksi dari insulin ini dapat dilakukan dengan cepat, massal, dan murah. Nah, teknologi rekayasa genetikanya juga memungkinkan manusia membuat vaksin pada tumbuhan, menghasilkan tanaman transgenik dengan sifat-sifat baru yang khas. Kemudian teknik-teknik dasar rekayasa genetika, yaitu ada beberapa tahapan dari rekayasa genetika yang dilakukan. Pertama itu identifikasi gen dan isolasi gen yang diharapkan. Yang kedua, pengenalan kode-kode DNA terhadap gen yang diinginkan. Nah, yang ketiga itu mengatur ekspresi gen yang telah direkayasa. Yang keempat itu membantu transmisi gen terhadap keturunannya. Nah, yang kelima yaitu memanen produksi hasil rekayasa genetika tadi. Dalam memodifikasi materi genetik yang disajikan pada hewan untuk banyak dilakukan dengan berbagai macam tujuan dan manfaat yang bisa kita ambil. Nah,
Di antaranya itu, pertama dalam bidang sains dan kedokteran. Di sini, secara genetika sudah termodifikasi atau sering dikenal dengan istilah genetically modified animal atau GMA, seperti yang diujikan pada hewan seperti mencit yang digunakan untuk penelitian mengenai bagaimana fungsi yang ada pada hewan. Nah, selain itu juga dimanfaatkan dalam memahami serta mengembangkan perlakuan pada manusia atau hewan juga terkena penyakit. Nah, yang kedua itu adalah dimanfaatkan sebagai obat berbagai macam penyakit. Nah, beberapa penelitian yang menggunakan protein dari manusia ke dalam gen hewan seperti domba ataupun sapi, kemudian hewan itu tersebut akan menghasilkan susu dengan protein yang berasal dari gen manusia. Yang terakhir yaitu memodifikasi produksi yang dihasilkan oleh hewan. Nah, di sini beberapa negara yang melakukan rekayasa genetika yang dilakukan pada hewan ternak. Itu diharapkan akan mendapatkan hasil hewan ternak yang pertumbuhannya cepat, tahan terhadap penyakit, bahkan dapat menghasilkan susu dengan protein yang memiliki manfaat luar biasa untuk manusia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Melakukan rekayasa genetika yang dilakukan pada hewan ternak. Itu diharapkan akan mendapatkan hasil hewan ternak yang pertumbuhannya cepat, tahan terhadap penyakit, bahkan dapat menghasilkan susu dengan protein yang memiliki manfaat luar biasa untuk manusia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, untuk pengobatan diabetes, misalnya diproduksi di dalam sel Escherichia coli atau E. coli, di mana gen penghasil insulin diisolasi dari sel pankreas manusia yang kemudian diklon dan dimasukkan ke dalam sel E. coli. Nah, dengan demikian produksi dari insulin ini dapat dilakukan dengan cepat, massal, dan murah. Nah, teknologi rekayasa genetikanya juga memungkinkan manusia membuat vaksin pada tumbuhan, menghasilkan tanaman transgenik dengan sifat-sifat baru yang khas. Kemudian teknik-teknik dasar rekayasa genetika, yaitu ada beberapa tahapan dari rekayasa genetika yang dilakukan. Pertama itu identifikasi gen dan isolasi gen yang diharapkan. Yang kedua, pengenalan kode-kode DNA terhadap gen yang diinginkan. Nah, yang ketiga itu mengatur ekspresi gen yang telah direkayasa. Yang keempat itu membantu transmisi gen terhadap keturunannya. Nah, yang kelima yaitu memanen produksi hasil rekayasa genetika tadi. Dalam memodifikasi materi genetik yang disajikan pada hewan untuk banyak dilakukan dengan berbagai macam tujuan dan manfaat yang bisa kita ambil. Nah, di antaranya itu, pertama dalam bidang sains dan kedokteran. Di sini, secara genetika sudah termodifikasi atau sering dikenal dengan istilah genetically modified animal atau GMA, seperti yang diujikan pada hewan seperti mencit yang digunakan untuk penelitian mengenai bagaimana fungsi yang ada pada hewan. Nah, selain itu juga dimanfaatkan dalam memahami serta mengembangkan perlakuan pada manusia atau hewan juga terkena penyakit. Nah, yang kedua itu adalah dimanfaatkan sebagai obat berbagai macam penyakit. Nah, beberapa penelitian yang menggunakan protein dari manusia ke dalam gen hewan seperti domba ataupun sapi, kemudian hewan itu tersebut akan menghasilkan susu dengan protein yang berasal dari gen manusia. Yang terakhir yaitu memodifikasi produksi yang dihasilkan oleh hewan.
Nah, di sini beberapa negara yang melakukan rekayasa genetika yang dilakukan pada hewan ternak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri. Di sini Fitri akan menjelaskan materi tentang prinsip isolasi DNA. Nah, apa sih itu isolasi DNA? Nah, isolasi DNA itu merupakan langkah untuk mempelajari DNA, di mana salah satu prinsipnya yaitu dengan sentrifugasi. Nah, sentrifugasi itu merupakan teknik untuk memisahkan campuran itu berdasarkan berat molekul komponennya. Apabila berat molekul komponennya itu lebih besar, maka akan berada di bagian bawah tabung. Sedangkan apabila berat molekulnya ringan, maka akan berada di bagian atas tabung. Nah, pada makhluk hidup, DNA-nya itu dapat diisolasikan secara sederhana. Pengisolasian DNA secara sederhana itu dapat dilakukan dengan memecahkan dinding sel, membran plasma, dan membran inti, baik itu secara mekanik maupun secara kimiawi. Nah, isolasi DNA merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh DNA murni, yaitu tanpa adanya protein dan RNA dari suatu sel dalam jaringan tersebut. Nah, pemecahan dinding sel itu secara mekanik dapat dilakukan dengan pemblenderan atau penggerusan menggunakan mortar atau pistil. Nah, sedangkan secara kimiawi itu dapat dilakukan dengan pemberian deterjen, penambahan sabun cair, dan garam dapur. Itu dapat digunakan untuk melisiskan membran inti, kemudian mengeluarkan isi dari inti sel, yaitu berupa DNA. Nah, kemudian prinsip utama dari isolasi DNA itu ada 3, yakni penghancuran atau lisis, yang kedua itu ekstraksi atau pemisahan DNA dan dari bahan yang padat seperti selulasa dan protein, serta pemurnian DNA. Nah, selain itu ada 2 prinsip lagi dalam melakukan isolasi DNA, yaitu sentrifugasi dan presipitasi. Nah, prinsip utama dari sentrifugasi itu yaitu dia memisahkan substansi berdasarkan berat jenis molekul dengan cara memberikan gaya sentrifugal, sehingga substansi yang lebih berat akan berada di dasar, sedangkan substansi yang lebih ringan akan terletak di bagian yang atas. Nah, teknik dari sentrifugasi ini dapat dilakukan dalam sebuah mesin yang bernama mesin sentrifugasi dengan kecepatan yang bervariasi. Nah, kemudian menurut Tohib pada tahun 2012, nah prinsip-prinsip dalam mengisolasi DNA ini ada 4. Nah, yang pertama itu kita dapat melisis sel itu secara fisik, yaitu dengan cara penggerusan seperti yang disebutkan sebelumnya. Kemudian bisa juga dengan pemecahan dinding sel. Yang ketiga itu dengan pemecahan membran sel, dan yang terakhir itu dengan pemisahan DNA dari bahan yang lainnya. Nah, demikian yang dapat Fitri jelaskan tentang prinsip isolasi DNA. Terima kasih. Materi selanjutnya mengenai karakteristik protein. Protein terbentuk dari polimerisasi peptida-peptida. Peptida merupakan polimerisasi dari asam amino yang berbeda. Jadi, protein dapat dikatakan juga sebagai suatu kopolimer. Adapun struktur protein terdiri atas beberapa macam diantaranya. Struktur primer merupakan ikatan-ikatan peptida dari asam amino pembentuk protein tersebut. Yang kedua, struktur sekunder terbentuk dari ikatan hidrogen yang terjadi antara gugus-gugus amina dengan atom hidrogen pada rantai samping asam amino, sehingga membentuk lipatan-lipatan, misalnya membentuk A-helix. Selanjutnya tersier, interaksi struktur sekunder yang satu dengan suatu sekunder yang lain melalui ikatan hidrogen, ikatan ion, atau ikatan disulfida, misalnya terbentuknya rantai double helix. Kemudian yang terakhir, struktur kuartener. Struktur ini melibatkan beberapa peptida sehingga membentuk suatu protein.
Selanjutnya, sifat-sifat protein. Yang pertama, sukar larut dalam air karena ukuran molekulnya yang sangat besar. Kedua, dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Yang ketiga, bersifat amfoter karena membentuk ion Zwitter pada titik-titik isoelektriknya. Protein mengalami koagulasi sehingga dapat dipisahkan dari pelarutnya. Keempat, dapat mengalami kerusakan atau terdenaturasi akibat pemanasan. Kemudian adapun fungsi protein, yang pertama sebagai enzim, yang kedua alat angkut, yang ketiga mengatur gerakan, yang keempat menyusun jaringan, yang kelima protein cadangan, yang keenam antibodi, yang ketujuh pengatur reaksi, yang terakhir pengendali pertumbuhan. Adapun keterkaitan DNA dan protein adalah DNA pada makhluk itu pembawa informasi genetik yang akan membentuk sifat spesifik dari suatu makhluk hidup seperti warna rambut coklat, golongan darah, warna kulit, putih, hitam, coklat, bentuk gigi, dan lain-lain. Informasi genetik yang tersimpan pada DNA disampaikan dalam bentuk protein. Penyampaian informasi genetik atau DNA ke protein melalui suatu proses yang disebut ekspresi gen. Ekspresi gen memiliki keterkaitan dengan biosintesis protein, di mana pada proses ekspresi genetik maupun biosintesis protein sama-sama melibatkan transkripsi dan translasi. Sekian yang dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Heru Sulistiawan dari kelompok penyaji akan menjelaskan materi pengertian, prinsip, dan manfaat sequencing DNA. Yang pertama, pengertian sequencing DNA. Sequencing atau sequencing DNA merupakan penentuan urutan basa dari DNA dalam segmen molekul DNA yang relatif pendek, yang memungkinkan untuk mengetahui kode genetik dari molekul DNA. Pengurutan DNA adalah proses atau teknik penentuan urutan basa nukleotida pada suatu molekul DNA seperti adenin, timin, guanosin, dan sitosin. Nah, urutan tersebut dikenal dengan sequence DNA. Nah, hal ini dibutuhkan untuk mendapatkan informasi paling mendasar dari suatu gen atau genom, karena hal ini sangat membutuhkan untuk pembentukan tubuh makhluk hidup. Lalu selanjutnya ada prinsip dasar sequencing DNA. Nah, prinsip dasar sequencing DNA sebagai berikut. Yang pertama, sequencing DNA menggunakan metode PCR atau polymerase chain reaction sebagai pijakannya. Yang kedua, DNA yang akan ditentukan urutan basa ACGT-nya dijadikan sebagai cetakan atau template. Yang ketiga, kemudian diamplifikasikan menggunakan enzim dan bahan-bahan yang mirip dengan reaksi PCR. Yang keempat, namun ada penambahan reaksi tertentu seperti buffer, DNTPS, dan DDNTP. Proses ini dinamakan dengan cycle sequencing. Nah, berikut gambar dari proses cycle sequencing, yang mana terdapat penambahan beberapa reaksi tertentu. Nah, yang membedakan dari cycle sequencing dengan metode PCR biasa adalah yang pertama, primer yang digunakan hanya satu arah pembacaan, tidak ada dua ataupun sepasang seperti metode PCR. Yang kedua, DDNTPS atau dideoksi nukleotid trifosfat adalah modifikasi dari DNTPS dengan menghilangkan gugus 3-OH pada ribose. Nah, saat proses ekstensi, enzim polimerase akan membuat rantai baru DNA salinan dari template dengan menggunakan DNTP sesuai dengan urutan pada DNA cetakannya. Lalu yang ketiga, manfaat sequencing DNA. Nah, manfaat sequencing DNA terdiri dari beberapa manfaatnya. Nah, berikut beberapa manfaat yang telah kami rangkum sebagai berikut. Yang pertama, di bidang forensik. Nah, di bidang forensik, sequencing DNA telah diterapkan dalam ilmu forensik untuk mengidentifikasi individu tertentu karena setiap individu memiliki urutan yang unik pada DNA-nya. Nah, contohnya, hal ini terutama digunakan untuk mengidentifikasi pelaku kriminal dengan mencari bukti yang tertinggal pada tempat kejadian atau TKP berupa sampel rambut, kuku, kulit, atau darah. Nah, sequencing DNA juga digunakan untuk menentukan orang tua dari seorang anak. Demikian pula juga mengidentifikasi spesies langka dan dilindungi. Melalui sequencing DNA, ini juga dapat diketahui identitas dari korban bencana maupun kecelakaan. Yang kedua,
bidang kedokteran. Nah, sequencing DNA di bidang kedokteran, terutama dalam penelitian medis, sequencing DNA dapat digunakan untuk mendeteksi gen yang terkait dengan beberapa faktor keturunan atau penyakit yang diperoleh. Nah, para ilmuwan menggunakan teknik yang berbeda dari rekayasa genetika seperti terapi gen untuk mengidentifikasi gen yang cacat dan menggantinya dengan gen yang sehat. Yang ketiga di bidang pertanian. Nah, sequencing DNA telah memainkan peran penting di bidang pertanian. Pemetaan dan sequencing seluruh genom mikroorganisme telah memungkinkan agrikulturis memanfaatkan mereka dalam pengendalian hama dan penyakit tanaman secara hayati. Nah, pada contoh lain, gen spesifik dari beberapa tanaman pangan digunakan untuk meningkatkan hasil produktivitas dan nilai nutrisi tanaman pangan. Demikian pula hal ini telah berguna dalam produksi ternak dengan peningkatan kualitas daging dan susu. Nah, yang keempat di bidang taksonomi. Nah, salah satu kegiatan di bidang taksonomi adalah mengklasifikasi makhluk hidup ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Sehingga dari pengelompokan tersebut memudahkan kita untuk mempelajari keanekaragaman makhluk hidup di alam. Nah, sequencing DNA ataupun sequence DNA merupakan awal untuk hipotesis dari hubungan filogenetik, khususnya pada tingkat spesies. Skala besar perbandingan antara berbagai pohon filogenetik akan menjelaskan perbedaan tingkat dan modus evolusi molekuler. Nah, pola spesies, diversifikasi, variasi, karakter ekologi, dan akan menghasilkan pemahaman yang lebih dalam tentang keanekaragaman hayati. Baik, penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zuria Anggreni. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian deteksi DNA, cara mendeteksi DNA, dan juga manfaat dari mendeteksi DNA. Nah, yang pertama itu ada pengertian dari deteksi DNA ini. Nah, asam deoksiribonukleat atau lebih dikenal juga dengan nama singkatannya itu DNA adalah salah satu jenis asam nukleat yang memiliki kemampuan pewarisan sifat. Nah, keberadaan asam deoksiribonukleat ini ditemukan di dalam nukleoprotein yang membentuk inti sel. Nah, deteksi adalah suatu proses untuk memeriksa atau melakukan pemeriksaan terhadap sesuatu dengan menggunakan cara dan juga teknik tertentu. Nah, deteksi DNA ini jadi dapat disimpulkan bahwa deteksi DNA ini adalah cara yang dilakukan dengan teknik tertentu untuk memeriksa pewarisan sifat terhadap makhluk hidup. Nah, pendeteksian DNA ini dilakukan dengan cara pengujian DNA. Pengujian DNA ini adalah suatu teknik biologi molekuler yang dipakai untuk kepentingan pengujian terhadap materi uji berdasarkan profil DNA-nya. Nah, selanjutnya itu mengenai cara mendeteksi DNA. Nah, untuk mendeteksi DNA ini dilakukan dengan sebuah pengujian atau sebuah tes. Tes DNA ini dilakukan dengan banyak cara. Nah, mekanisme dalam mendeteksi DNA ini dilakukan dengan mengambil sebagian atau sedikit salah satu bagian tubuh seperti rambut atau air liur dan lainnya untuk dijadikan sebagai sampel pengujian. Nah, sampel inilah yang digunakan sampel ini yang akan digunakan dan juga dibandingkan dengan sampel yang lain untuk mengetahui hubungan keturunan atau kekerabatan. Nah, selanjutnya itu manfaat dari deteksi DNA ini. Nah, deteksi DNA ini banyak dimanfaatkan dalam bidang kesehatan terutamanya. Nah, DNA ini sebuah molekul di dalam sel yang menyimpan
semua informasi atau kode yang akan bekerja di dalam tubuh DNA terdiri dari jutaan gen. Terdiri dari jutaan gen-gen yang terdapat di dalam DNA yang mana berfungsi untuk mengolah protein seperti hormon atau enzim di dalam tubuh. Nah, gen yang berbeda ini membuat pengolahan protein akan berbeda pula pada setiap makhluk hidup. Ini pula mengapa alasan setiap makhluk hidup berbeda-beda dalam merespon lingkungan, makanan, dan penyakit di dalam tubuh. Oleh karena itu, gen berperan penting dalam kesehatan. Nah, perkembangan pemeriksaan DNA begitu pesat, tidak hanya pada bidang kesehatan saja. Nah, manfaat tes DNA ini juga berguna pada bidang lain seperti dalam bidang perkara kriminal atau lainnya. Nah, di sini kami mengambil beberapa manfaat dari tes DNA itu. Yang pertama ada membantu dalam uji forensik. Nah, banyak kasus kejahatan yang selesai dengan pemeriksaan DNA. Pemeriksaan ini membantu dalam mencari pelaku kejahatan dengan mencocokkan materi genetik yang tertinggal pada korban dengan tersangka. Yang kedua itu menentukan orang tua biologis atau hubungan kekerabatan. Manfaat tes DNA lainnya adalah untuk bukti hubungan darah. Materi genetik pada anak dan orang tua itu memiliki banyak kemiripan. Nah, prinsip inilah yang dijadikan dasar pemeriksaan untuk menentukan hubungan orang tua dan anak. Yang ketiga itu mengidentifikasi mayat. Nah, manfaat lainnya dari DNA ini adalah juga berguna bagi pihak kepolisian dan juga rumah sakit untuk proses identifikasi dalam keadaan bencana ataupun kecelakaan. Terkadang terdapat korban yang sulit dikenali karena keadaan ini. Namun dengan pemeriksaan DNA ini dapat dalam membantu identifikasi mayat yang terlalu tua atau rusak untuk dikenali. Yang keempat, memeriksa kecocokan transplantasi. Saat ini kemajuan teknologi kedokteran memungkinkan dilakukannya transplantasi pada berbagai organ seperti hati, ginjal, dan paru-paru. Namun sebelum prosedur operasi transplantasi dilakukan, pemeriksaan DNA perlu dilakukan untuk mencocokkan jaringan donor organ dengan organ-organ yang membutuhkan transplantasi. Yang kelima itu ada pengujian sifat pembawa penyakit. Nah, belakangan ini manfaat tes DNA juga diklaim bisa menunjukkan potensi penyakit bawaan keturunan. Nah, jika Anda mempunyai keluarga dengan kelainan genetik, Anda berisiko tinggi untuk mengalami kelainan genetik yang sama. Karena itu, Anda dapat menjalani tes genetik sebelum memiliki anak, bahkan sebelum menikah. Tes DNA dapat memberikan informasi apakah Anda dan pasangan Anda bisa membawa penyakit yang sama bagi keturunan anak Anda nanti. Nah, yang keenam itu pengujian prenatal. Jika Anda hamil, tes ini dapat mendeteksi kelainan pada gen bayi. Seperti hal ini berkaitan juga pada manfaat yang kelima tadi, yaitu pengujian sifat pembawa penyakit. Yang ketujuh itu ada carrier testing, atau uji pembawa digunakan untuk mengidentifikasi seseorang yang memiliki kondisi genetik tertentu yang mungkin saja bisa diturunkan kepada keturunannya. Nah, jenis tes DNA ini amat bermanfaat bagi pasangan untuk menentukan keputusan perencanaan kehamilan. Dan ini juga berkaitan pada poin kelima dan juga keenam tadi. Nah, saya ambil salah satu contoh teknik deteksi DNA baru-baru ini adalah sebenarnya teknik ini sudah lama digunakan, cuma hal ini digunakan kembali, yaitu teknik PCR dalam mendeteksi virus COVID. Nah, teknik PCR atau polymerase chain reaction adalah suatu teknik sintesis dan amplifikasi DNA secara in vitro. Nah, teknik PCR ini dapat didayagunakan kadang dengan modifikasi guna fasilitasi analisis gen. Nah, selain itu telah dikembangkan banyak sekali aplikasi praktis. Sebagai contoh, teknik dan aplikasi PCR dapat disebutkan sebagai berikut, yaitu misalnya itu cloning.
hasil PCR, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi contoh-contoh dari pengaplikasian PCR ini. Nah, dengan demikian penemuan dan juga manfaat teknik PCR ini berdampak sangat luas terhadap kemajuan sains dan teknologi secara umum. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.